Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9 tingkat 1C Keperawatan Poltekkes Kemenkes Riau akan menjelaskan mengenai agama dalam kehidupan berpolitik. Mari kita simak sama-sama yuk. Apa yang dimaksud dengan politik dan agama? Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan, sistem pemerintah, dan dasar pemerintahan. Politik juga dimaknai sebagai setiap tindakan atau pendapat yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi atau mempertahankan struktur sosial tertentu. Ajaran yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Begitulah Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan agama. Bagaimana prinsip-prinsip kekuasaan politik dalam agama Islam? Mari kita mulai dengan memeriksa pelajaran tentang politik yang ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 58-59 memiliki dua ayat yang secara jelas membahas konsep dasar otoritas politik, meskipun ada banyak ayat yang membahas topik-topik ini. Dari dua ayat di atas, para ulama kemudian merumuskan tentang konsep politik yang diajarkan oleh Islam atau Al-Quran. Konsep tersebut meliputi 4 macam. Yang pertama, ada kewajiban untuk menunaikan amanah. Yang kedua, perintah untuk menetapkan hukuman dengan adil. Yang ketiga, perintah taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang keempat, perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita jelaskan satu persatu dari 4 prinsip tersebut. Pertama, kewajiban untuk menunaikan amanah. Para ulama menggambarkan secara sederhana sebagai segala sesuatu yang dipercayakan kepada pihak lain untuk dijaga dan kemudian dikembalikan ketika pemiliknya meminta atau saat yang tepat tiba. Amanah hanya diberikan kepada mereka yang dianggap mampu oleh pengirimnya untuk memenuhi persyaratan. Di antara beberapa kategori amanah adalah 1. Amanat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. 2. Amanat antara manusia dengan manusia lainnya. 3. Amanat antara manusia dengan lingkungannya. 4. Amanat antara manusia dengan dirinya sendiri. Di antara petunjuk agama yang harus diperhatikan bagi siapa saja yang memegang kekuasaan politik adalah diperintahkan menunaikan amanat berupa usaha mencerdaskan rakyat dan membangun mental dan spiritual. Hal ini disyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Kedua, perintah untuk menetapkan hukum dengan adil. Jelas pula bahwa penegakan hukum yang adil dan terhormat terkait erat dengan kekuasaan politik. Surah An-Nisa ayat 105 menjelaskan betapa pentingnya bagi seseorang yang berada dalam posisi otoritas politik untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak. Jika individu-individu yang dapat diandalkan tidak bertanggung jawab untuk menerapkan hukum, sistem yang baik sekalipun tidak akan berfungsi secara efektif. Ketiga, perintah taat kepada ulil amri, Rasul, dan Allah. Ulil amri dapat merujuk pada seseorang yang memiliki mandat dan otoritas hukum untuk mengendalikan suatu urusan. Bisa juga merujuk pada sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah diputuskan secara kolektif. Dengan kata lain, ulil amri secara khusus dapat merujuk pada individu atau kelompok yang telah diberikan hak untuk memegang kekuasaan politik. Quran Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan agar menaati Allah dan taati Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, bila kita berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Keempat, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kedua sumber suci tersebut, hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok bagi kehidupan manusia, dan harus diyakini bahwa petunjuk tersebut sudah sempurna dan dapat menjadi pegangan hidup bagi manusia. Diungkapkan dalam surat Al-Maidah ayat 3, ayat ini menerangkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, khususnya mengenai makanan yang diharamkan, yaitu yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut. Hewan yang sudah menjadi bangkai atau mati tanpa disembelih karena mengandung kuman yang membahayakan dan menjijikkan. Jika ada ketidaksepakatan, perlu ada keyakinan untuk merujuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kriteria pemimpin yang baik? Al-Quran begitu banyak berisi nasihat tentang bagaimana menjadi pemimpin politik yang baik. Tetapi kita tidak dapat melupakan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kamu pasti ingat 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sebagai utusan Allah. 1. Sidik, selalu berkata benar. 2. Amanah, terpercaya. 3. Tabligh, menyampaikan. 4. Fatonah, cerdas.
Pada 4 sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, tadi kita akan menjelaskan poin-poin tersebut. Pertama, sidik atau selalu berkata benar. Para sidikin adalah orang-orang yang selalu berpikir, berkata, dan bertindak dengan benar. Seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur. Sifat ini menunjukkan seseorang yang jujur dalam arti bahwa pikiran dan ucapan selalu benar. Begitu juga dengan tindakannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dipikirkan, katakan, dan lakukan adalah sinkron. Maka bagi orang yang memiliki sifat selalu sidik ini, Al-Quran memujinya sebagai orang-orang yang memperoleh nikmat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disandingkan dengan para nabi. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Nisa ayat 69. Kedua, amanah atau terpercaya. Al-Quran sering mengulang cerita dahulu untuk memberi pelajaran kepada mereka yang diberi amanat untuk menjadi pemimpin politik. Setiap pengkhianat terhadap janji akan membuat pelakunya dianggap jahat dan akan mendapat cercaan dan siksa di dunia dan di akhirat. Contohnya pada surat Al-A'raf ayat 127 yang menceritakan kisah bagaimana Fir'aun mengkhianati rakyatnya dengan begitu kejam. 3. Tablik atau menyampaikan. Tablik berarti menyampaikan. Dalam konteks Sallallahu Alaihi Wasallam, kualitas kepemimpinannya yang baik dalam era modern ini dapat dipahami sebagai keterampilan atau etika berkomunikasi. Menurut hukum, seseorang yang memegang kekuasaan politik yang harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan dengan cara yang efektif dan matang, untuk memaksimalkan potensi setiap anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Surah Al-Ahzab ayat 70 menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan politik hanya akan mengeluarkan pernyataan yang akan membekas dalam jiwa rakyat yang mereka pimpin. 4. Fatonah atau cerdas. Sudah seharusnya seseorang yang berkuasa dalam politik memiliki keunggulan kecerdasan. Sulit untuk membayangkan seseorang individu yang memiliki kekuasaan politik tetapi kecerdasannya rendah. Kecerdasan yang dimaksud bukan hanya kecerdasan intelektual atau IQ, tetapi kombinasi dari berbagai kecerdasan yang dapat dimiliki manusia. Kelima, keteladanan atau uswah. Di antara poin yang paling sulit dipenuhi oleh seorang pemimpin politik adalah keteladanan. Tentu adalah keteladanan dalam berbagai aktivitas yang baik. Kalau untuk berbicara dengan pembicaraan yang menggugah atau banyak yang dapat melakukan tetapi memberi teladan yang baik dalam berbagai bidang aktivitas kebaikan tentu bukan sesuatu yang mudah. Inilah yang diteladankan atas dari Nabi Muhammad SAW yang diabadikan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bagaimana prinsip agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa? Di antara pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Al-Quran untuk mencapai integritas dan persatuan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, persamaan. 3, kebebasan. 4, tolong-menolong. 5, perdamaian. 6, musyawarah. Pertama, persatuan dan persaudaraan. Ada banyak arahan dalam ajaran Islam, termasuk dalam Al-Quran dan hadis, yang mendorong umat Islam untuk menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan di antara sesama warga negara. Di antaranya adalah ayat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213, yang menegaskan bahwa umat manusia dulunya adalah umat yang satu. Pada kenyataannya, manusia tidak sepenuhnya menyadari bagaimana cara menuai hasil, mengatur hubungan mereka satu sama lain, atau menyelesaikan perselisihan mereka. Namun, manusia secara alami bersifat egois, yang berarti perselisihan dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan para nabi untuk menjadi pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dan mengutus mereka untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah dan menyampaikan petunjuknya. Hal ini didukung oleh Quran Surat Yunus ayat 19. Kedua, persamaan. Persamaan seluruh umat manusia ini ditegaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat pertama. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa ayat yang memerintahkan untuk bertakwa kepada Rabb hukum tanpa menggunakan kata Allah bertujuan untuk mendorong semua orang untuk bertindak baik. Karena Tuhan yang memerintah ini adalah Rabb, yang berarti memelihara dan membimbing. Dari beberapa ayat menyatakan bahwa manusia sama sekali tidak berbeda dari hakikat penciptaan. Mereka semua identik dan berasal dari tanah, seperti Adam yang diciptakan dari tanah dan istrinya daripadanya. Karena semua orang sama sejak awal, tidak layak bagi seseorang atau kelompok untuk membanggakan diri atau menghina orang lain. Tidak ada kelebihan bagi seseorang atas orang lain, golongan atas golongan, ras atas ras, warna kulit atas warna kulit, pembantu atas pembantu, atau pemerintah atas rakyatnya. Ketiga, kebebasan. Persamaan dan persatuan yang diajarkan di atas jangan diartikan bahwa setiap orang harus dipaksa menjadi seragam. Itu sama sekali tidak benar. Orang-orang harus tetap diberi kebebasan untuk menjalani hidupnya dengan batas-batas tertentu. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan. Kebebasan tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Ada beberapa jenis kebebasan yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama, kebebasan untuk memeluk agama. Di sini dimaksudkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi semua orang kebebasan untuk memeluk agama apapun yang mereka pilih. Tidak boleh memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu, karena hal itu dapat melanggar kebebasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang kedua, jenis kebebasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebebasan untuk berpendapat.
Hal ini diisyaratkan dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Keempat, prinsip tolong-menolong. Karena manusia adalah makhluk sosial, tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Pertimbangkan sejauh mana orang bergantung satu sama lain. Prinsip dasar masyarakat dan negara adalah saling mendukung satu sama lain. Kita dapat membayangkan bahwa sebuah komunitas pada akhirnya akan hancur jika para anggotanya tidak lagi merasa perlu untuk saling mendukung. Dari sini kita dapat memahami ajaran Al-Quran yang menganjurkan untuk berbuat baik kepada sesama. Surat Al-Maidah ayat 2 menekankan hal ini. Ayat tersebut dengan tegas menyuruhkan kepada orang-orang untuk bekerja sama demi kebaikan semua orang. Ayat ini dengan jelas melarang membantu atau menolong perbuatan jahat dan dosa. Lebih jauh lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan pada ayat tersebut bahwa kebinasaan yang disinggung sebagai azab yang pedih akan terjadi jika sesama manusia, terutama yang berada dalam komunitas bangsa, tidak mau saling membantu satu sama lain. Kelima, prinsip perdamaian. Menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian merupakan hal yang krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi. Terkadang akan ada perselisihan dan konfrontasi karena berbagai alasan, tetapi ketika hal itu terjadi, semua orang harus setuju untuk menjaga prinsip-prinsip perdamaian. Al-Quran memberikan panduan dalam hal ini, seperti dinyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 9-10. Keenam, prinsip musyawarah. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab. Musyawarah yang merupakan bentuk isim masdar dari kata kerja syawara, yusyawiru. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata tersebut pada mulanya bermakna dasar mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Kata ini pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas. Segala sesuatu yang tidak secara khusus dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah terbuka untuk dimusyawarahkan. Di sisi lain, musyawarah tentang hal-hal yang telah diatur secara khusus dilarang. Misalnya, dalam hal perintah sholat, para ulama hanya diperbolehkan untuk menentukan bagaimana cara melaksanakan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak diizinkan untuk mendiskusikan hukumnya. Masyarakat Muslim sepenuhnya berhak untuk memilih metode, struktur, dan proses musyawarah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dan masyarakat mereka, serta kebutuhan zaman dan tempat mereka berada. Kualitas dari hasil musyawarah adalah yang paling penting dalam penerapannya. Oleh karena itu, dalam musyawarah harus menghormati prinsip-prinsip Islam tentang kebebasan, keadilan, dan hak yang sama untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Kualitas pendapat yang diucapkan untuk kebaikan masyarakat lebih penting daripada identitas pembicara, apakah mereka berasal dari kelompok mayoritas atau minoritas, agar para musyawarah, terutama yang bertanggung jawab, bisa bersikap adil. Baiklah teman-teman, begitulah penjelasan kami mengenai agama dalam kehidupan berpolitik. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata yang dapat kami ucapkan ialah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.